semuanya. Thank you. Dan halo Kak Densu, Hai. makasih udah dibolehin ngonten bareng. Dan ini pertama kali ngonten bareng dan ngobrol sama orang lain. Selain Marsha, biasanya aku cuma berdua sama Marsha. Oh, jadi kamu ngobrol sama Marsha? Iya, pasti ada yang bantu juga teman-teman yang masuk, tapi nanya-nanya ke Marsha. Oh, oke. Nah Kak, yang orang lain belum tahu tentang kakak, aku tuh dari pertama kali ketemu kakak, aku tahu kakak berani banget. Masa? Aku penakut. Enggak, kakak nggak penakut. Tapi kakak tuh punya rasa penasaran nggak sih? Atau sebelum itu, kakak percaya nggak sama keberadaannya mereka? 50-50. 50-50-nya karena kakak pernah punya pengalaman atau karena... 50% karena punya pengalaman, 50% kan saya tidak bisa melihat. Oke, pengalaman. Pengalamannya kayak gimana? Pengalaman nih, saya pernah diserang kekuatan besar. Jadi ceritanya saya dulu bawa acara horor. Nggak apa-apa gue cerita. Iya nggak apa-apa, kan kita satu rumah waktu itu. Oh, satu rumah? Nanti deh. Iya. Oh iya. Aku masih kecil. Oh, kamu Aku pernah juga ikutan? bukan pernah ikutan, beda program, Oh, beda tapi kita program. satu kepala. Iya, benar. Jadi waktu itu kan sembari nunggu syuting, ini kan tidak terekam. Jadi kan kita penelusuran dulu, terus kita mencari satu lokasi yang memang angker. Oke, ada satu pohon ini besar sekali, batang pohonnya itu besar, dan dari penduduk, ini pohon dulu dipakai untuk kuburan anak bayi. Jadi Oke. anak bayinya dimasukin ke dalam pohon. Si pohon itu batang pohonnya. Betul. Oke. Dan memang masih ada bekasnya, tapi sekarang sudah tidak. nggak. Terus memang rencananya pohon itu yang nanti akan dijadikan tempat untuk penelusuran bersama anak indigonya. Nah, Bapak ini kan sarap. Kan saya tidak percaya. Lo ngerti gak sih kan gue Iya. bilang 50-50? Iya, betul. Oke. Saya ngeliatin tuh pohon. Terus dalam hati gue, iya beginian ada hantu. Kan gitu dong. Ya udah. Terus gue balik badan, gue pipis. Di situ. Nggak di pohonnya. Tapi di lokasi area situ. Ini pohon. Gue di sini, gue balik badan, gue pipis di depannya. Oke, ya sama aja sih, kayak itu areanya. Terus. Ya nggak apa-apa, Iya. gue bukan mau pipisin pohonnya. Iya, karena emang kebelet dan ya Gua mau udahlah. kebelet. Nah, jadi waktu itu gue ngelihat, tapi menurut gue kalau gue pipis di pohonnya itu gue kurang ajar. Jadi gue nggak pipis di pohonnya, jadi gue berbalik, gue ke depan, terus gue pipis di depan pohon itu, bukan di pohonnya. Oke. Tiba-tiba karena gue ngomong dalam hati gue, mungkin karena gue ngomong, masa iya ada begini-begini, mungkin. Gue tuh ngerasa memang ini bener. Gue ngerasa ada kekuatan yang besar yang nindihin gue dari belakang, dan di sini gue tiba-tiba ngebuka gitu. Oke. Apa kayak badan gue kayak mau keluar? Kayak ketarik paksa. Enggak. Oh. Jadi dia neken gue, itu gue bisa rasa. Tiba-tiba di sini gue ada tameng keluar, Oke. Nah gitu kan. Oke. Terus gue langsung merinding dong, satu badan pasti kan. Tapi gue ngerasa tameng gue. Masih ada yang ya udah ada Gue lah ngerasa itu. dia nggak bisa tekan. Terus gue balik, gue kan penakut ya. Sumpah gue tuh penakut. Gue balik gini, hilang takut gue. Marahnya yang keluar. Nantang berarti. Gue maju selangkah. Tapi gue berasa kayak ada medan yang tahan-tahanan. Jadi Antara kakak sama si pohon itu. betul. Jadi ini kan pohon, gue di sini. Jadi gue ngerasa begitu gue balik ada medan tidak kelihatan yang mendorong gue, tapi dia tidak bisa nyentuh gue karena gue kayak ada yang bungkus. Terus gue maju, gue maju selangkah gitu, gue dorong sampai tiba-tiba hilang, dan tameng gue hilang juga. Jadi kayak Normal tenang, lagi. normal Lagi. Terus tapi gue ngomong di dalam hati gue, mohon maaf ya, agak arogan ya gue ngomongnya. Iya. Gue bilang, lu siapa? Aku nggak takut, keluar aja. Gue bilang, kalau memang kamu yang nunggu pohon di sini, kalau kamu usia ribuan tahun, keluar ya. Gue ngomong kayak begitu di dalam hati. Mohon maaf. Nggak apa-apa, itu Saat reaksi awal. Saat Iya. itu. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue nggak percaya Sama mereka gitu. sama ya. keberadaan mereka. Tapi gue merasakan iya. Dan biasanya ketika gue merasakan di sini gue panas. Iya pasti, kuping merah. Cuman satu. Oh berarti bukan dua-duanya? Sini enggak. Jadi biasanya temen gue tahu. Gue bilang, Ci, Kalau coba udah merah? pegang yang kanan. Oke. Daun telinganya berarti ya? Panas. Yang kiri dingin. Aneh nggak? Iya. Agak aneh, gejala aneh. Oke. Tapi itu secara fisik ya. Nah itu satu hal.
Terus mau lanjut ada cerita berikutnya? Lanjut. Oke, gue banyak sebenarnya, tapi yang gue inget banget di Pelabuhan Ratu, di satu rumah, yang punya rumah itu, dia itu memang punya kayak semacam petilasan. Nah, Kanjeng Ratu Kidul. Ya. Oke, jadi ceritain penelusuran kita di situ. Nah, salah satu anak indigo saya itu kesurupan di atas kasur itu. Dan dia menyerupai seekor macan. Oke. Bapak ini kan nggak percaya. Ya kan? Jadi pas gue tengok begini, acting kali orang ini. Bener kali aku bohong. Ngomong nggak bohong aku. Jadi ini kan kru gua. Oke. Sembari nunggu kamera segala macem, gue ngomong gitu. Dia nunjuk loh. Terus Ini sumpah gua omongan nggak dianya bohong. apa pada saat dia nunjuk kakak? Duh gini nih. Jadi gue di situ ya. Oke. Disuruh maju. Bapak ini kan kampret. Tetap maju. Enggak. Oh, nutupin badan orang. Tuh yang di depan, maju lu. Padahal kakak tahu itu sebenarnya buat kakak. Enggak, feeling. Tapi gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Maju lu, gue bilang. Terus teman gue yang kameramen Dipo namanya tuh. Dipo kalau nonton dia pasti tahu. Dia gini, gue ya? Iya, maju. Yang di belakangnya. Bukan gue, lu. Ini ya, ini. Terus? Gitu. Lah gue bilang kan, wah anjirit, gue bilang kan, ini gimana nih, gue bilang kan. Ya udah majulah. Jujur gue takut. Gue Untuk pertama kalinya ngerasain takut tuh pada ini saat face itu. to face soalnya. Ini orang kesurupan. Kalau yang tadi kan gue cerita kan kagak ada apa-apaan. Nggak ada siapa-siapa. Anggap aja gue halusinasi. Iya. Terus dia macan gitu. Ya kan? Jadi ini tempat tidur. Di sini lantai. Ya udah gue kan gini hadap-hadapan gitu kan. Gue gini gitu sembari jongkok kan. Tiba-tiba dia gini, saat gitu kan. Terus dia ke pinggir telinga gue gini. Gini maaf ya. Iya. Gini. Kamu nantang saya ya. Dia nanya kayak gitu. Di saat kakak yang tadinya sebenarnya masih nggak percaya banget ya sama mereka. Kamu nantang saya ya. Gue shock terapi loh. Gue langsung gini, kok dia bisa tahu padahal gue ngomong dalam hati gitu kan deh. Tapi tiba-tiba pada saat dia ngomong, kamu nantang saya, gue langsung kosong. Terus gue begini kata, gue juga ingat sih mereka, kan itu rame, gue begini. Gitu. Ngebersihin. Gue nggak tahu gue ngapain, terus gue duduk di depan dia, ini true story. Terus gue ngomong, iya saya nantang kamu. Terus? Dia mundur, teng. Oke. Gue nggak ngerti. Sadar berarti. Sadar. Keluar. Bangun. Masuk lagi. Tapi kakek-kakek. Yang versi baiknya ini. Gue nggak ngerti. Gue tanya dong. Oke. Terus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ngejawab. Udut. Oh, rokok. Gue kasih rokok. Cek. Mbah. Ya. Ada apa mbah? Dijelasin. Ada kekuatan yang dikirim dari luar berusaha untuk masuk ke rumah ini untuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Karena mereka tahu kalau kakak tujuannya mau syuting ya, mau ada syuting. Oke. Itu satu. Terus. Terus dia bilang, di bawah sebentar lagi akan diganggu, akan banyak yang kesurupan. Oke. Saya minta tolong, saya yang menunggu di sini. Penunggunya, oke. Tolong, jangan ganggu di tempat ini. Maksudnya tolong sampaikan, tolong bantu. Karena kami di sini tidak cocok energi. Oke, I see. Oke? Iya, Udah nih. Terus dia nanya, nama siapa? Namamu siapa? Nama saya Denny. Cah Bagus. Dia bilangnya bahasa Jawa, Cah Bagus. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, mental. Tuh, bangunlah. Cewek nih. Cewek. Iya, Anak iya. indigo gue cewek. Teriak di bawah. Wah. Kesurupan semuanya. Masal. Di bawah kesurupan semua. Kayak telah tidur. Kita turun semua. Udah nih, bapaknya turun nih. Bapaknya turun kok sesuai omongannya. Sama yang tadi. Iya kan? Ini beneran ada nggak sih ini beginian? Masa iya acting satu kampung gue bilang kan? Ini serius. Masa briefing juga gitu kan Iya. sebelum kejadian itu. Kan gue host ya, masa gue nggak tahu? Gue di prank ya? Enggak juga. Ada bapak-bapak di luar. Ini kan pagar. Ini pagar terbuka. Ada beberapa masyarakat nonton di dalam kejadian. Gue di sini posisinya sembari memantau kayak tadi. Iya. Beneran nggak? Bapak pakai jaket coklat, gue masih ingat. Tampangnya tuh berwibawa, kulitnya agak Sawo matang. sawo matang. Iya, terus dia ngeliat gini.
tapi kayak intel. Memperhatikan banget. Memperhatikan banget. Terus gue ngeliat, terus dia ngeliat gue juga. Terus dia gini. Oh. Kok gue ngerti? Tapi saya iya. Tapi Masa iya gitu? Iya. Pas gue lagi merhatiin di samping gue, saya kawal dari luar Mas Didi. Oke. Terus lo tau gak gue ngapain? Iya. Iya lagi Seorang gua iya ada lagi. di Sumargo. Gue kayak orang bener. Iya. Iya. Terus gue langsung tanganin tuh. Oke. Terus gue pegang satu kan. Gue pegang gini, set. Gue liatin dia agak tenang tuh. Udah diobatin. Set, obatin. Udah beres nih. Terus gue tengok, bapak itu kemana? Udah hilang. Udah nggak ada. Berarti, tapi kakak sepemikiran nggak kalau si bapak itu adalah sosok kakek-kakek yang tadi masuk? Bodoh amat. Gue nggak tahu pokoknya. Yang menyambung di awal, gue itu sebenarnya 50-50. Karena gue tidak bisa melihat makhluk halus. Tapi mungkin bisa merasakan iya. Tapi gue pernah melihat sekali penampakan visual di monitor. Dan itu tidak ada editing karena itu live. Dan itu kan monitor kita pakai black and white. Black and white. Kamera infrared. Itu Nongol. Ini jembatan. Di Bendungan Puncak itu. Lupa gue namanya. Jadi bendungan yang udah nggak pakai. Ini kan jembatannya. Jadi kan kita tuh uji coba. Ini jembatan lah ya, jembatannya. Oke. Ini kan tinggi ya. Iya. Sekitar 15-20 meter ya. Di bawahnya itu udah air. Airnya udah nggak ada. Oh, berarti batu-batu. Tinggal batu, tanah gitu. Jadi uji cobanya nanti dia naik di atas jembatan itu, terus kemudian nanti di situ mengambil petunjuk. Oke. Tapi kan kita deg-degan. Udah gitu anak yang naik ini dia punya sixth sense juga. Oh, jadi dia paham nih hal-hal kayak gini Dia sebenarnya. gampang ketempelan. Oke. Kan kita pantau ya, monitor semuanya. Dan pantau, iya gue bilang. Jangan sampai dia lompat, gue bilang iya kan. Itu dari bawah. Nih ya, ini jembatan. Ini sumpah gue ngomong. Lo tau Casper? Tahu, putih. Bentuknya putih. Yang naik kayak asap. Bentuknya kayak Casper, gue nggak bohong. gitu. Terus gue lihat, itu apaan? Asap ya? Bukan. Kok bentuknya putih? Iya. Tapi kok berbentuk ya? Iya. Nggak pecah-pecah bentuknya, kan biasanya asap valid, pecah. iya. Ini valid. Solid. Iya. Dia naik sampai ke pinggir jembatan. Di sini nih, udah di sini. Anak ini belum lihat. Dia masih gini-gini. Begitu dia gini, jadi. Itu gue lari, keroncong banget. Oh, berarti dia itu ketempelan tuh langsung. Sama si yang tadi yang kakak kira tuh asap doang. Si itu gue tegang, gue lari, itu kenceng banget. Dia baru mau lompat, kita pegang dapat. Kru gue yang hilang habis itu. Sumpah gue nggak bohong, kru gue hilang. Nggak, sebentar doang. Kita cari itu 2 jam. Dia udah di ujung hutan, jalan begini. Oh. Iya, tapi ketemu. Nah, itu sedikit ceritaku. Sebenarnya gue malas cerita-cerita kayak gini karena maaf memang ya. Berarti ngebuka lagi kejadian-kejadian. Karena sebenarnya gue tuh bukan orang yang mau mempercayai. Tapi kalau dibilang itu ada, dari pengalaman gue itu ada. Karena merasakan sendiri. Tapi kenapa gue nggak mau cerita? Karena gue nggak mau orang ditakuti oleh perasaan kalau itu ada. Iya. Karena sebenarnya nggak perlu harus percaya itu ada juga gitu. Dan sebenarnya dari cerita kakak tadi itu mengartikan pada saat kakak ngerasa takut, kakak berasa auranya. Tapi pada saat kakak sadar kakak berani nantangin, dia yang melemah. Dia kan berkali-kali. Iya, kenapa ya? Itu tuh juga yang sering banget aku kasih tahu. Maksudnya sebenarnya apa yang membuat mereka jauh lebih kuat karena kita mempercayai. Ketika kita tahu, ya bohong deh, kita 5 orang ke rumah kosong. 3 orang diantaranya itu percaya kalau ada kuntilanak di pojokan. 2 orangnya enggak. Tapi karena kita ngelihat 3 orangnya, kayaknya kuntilanaknya nyamperin dia. Pasti dong 2 orangnya juga terpengaruh. 5-5-nya takut ya, semua energi di situ yang sebenarnya mereka tidak mempunyai bentuk jadi satu bentuk yang jelas. Jadinya bisa ada yang ngelihat kayak ada rambut, bayangan atau apa yang sebenarnya mereka pun cuma kan lu yang bilang tadi kuntilanaknya, udah kita jadi kuntilanak kayak apa yang kalian bayangin gitu. Iya, itu percaya nggak percaya memang itu ada. Iya. Salah satunya gue pertama kali penelusuran sama indigo gua nih, cewek. Itu dia ngomong nih, di sini ada kepala. Oke. Di sini ada kuntilanak. Bapak nggak percaya. Ini nggak ada persekian menit. Dia pergi, datang teman kru, lihat nih, kasih lihat foto.
Itu kan gue lagi di situ di foto kan, Iya. pakai handphonenya tuh handphone jadul, itu handphone jadul kan. Tahu dong. Yang resolusinya masih VGA. ya. Ada kepala cuy, Terbang. gantung. Di sini tuh ada kuntilanak dan ada gua. Kalau dia edit berapa lama coba? Iya, betul. Jadi di situ gua ya percaya nggak percaya. Balik lagi, percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya gitu. Oke. Ternyata ini fakta yang aku pengalaman. juga baru tahu. Pengalaman. Iya kan, pengalaman. Karena yang aku tahu juga, aku nggak tahu ini benar atau tidak, tapi kakak kan pernah syuting horor juga ya di tahun 2017. Sering gue syuting Film horor. Dari tahun 2013 kayaknya ya gue syuting Udah. horor. Waktu itu Samudra Kamar 308. Oke, itu juga ada hubungannya sama Nyi Ratu. Roro Kidul. Iya. Oh. Nah, tapi kalau misalnya lagi syuting horor gitu, ada nggak sih? Kan kalau misalnya syuting horor itu yang bikin orang takut ketika nonton, emang tujuan dari kita untuk menakuti penonton. Tujuannya itu, iya dong. Jelek banget ya. Yang ditakutin seneng lagi mau bayar. Iya kan, tapi emang tujuannya itu kan, kalau kita berhasil ketika penontonnya takut. Yes. Nah, kakak waktu lagi syuting, ada nggak sih gangguan? Contohnya deh, paling sering tuh kalau di lokasi syuting tuh ada yang menyerupai. Misalnya sebenarnya figuran hantunya itu 5 orang, ternyata ada 6. Salah satunya yang beneran. Atau ada di antara kakak ngelihat ada yang masuk ke toilet. Pas kakak samperin nggak ada. Kalau itu nggak ngalamin yang itu. Tapi yang ngalamin yang lain, iya. Satu film gua pernah itu kebakaran satu rumah. Apinya itu nyala tiba-tiba. Oke. Dia terbang ke langit, dia bakar langit, terus satu rumah itu kebakar. Kebakar. Itu di daerah Sentul Selatan atas. Dan satu pengalaman paling horor itu waktu gue syuting Mata Batin di terowongan Belanda, Bandung ya? Bandung, iya. Ini unik. Bandung Udah sama. mulai ada suara burung, tau nggak? Kayak Burung yang menandakan, ya. kuntilanak, Iya, iya. Itu kan tuh. Burung yang selalu ada di film horor. Itu tuh satu. Terus? Yang paling gila adalah itu genset mati, dang. Oke? Juru kunci datang, set, ritual di dalam. Kan gelap ya? Oke, gelap. Kita nih semua. Bakarlah si juru kunci. Iya, dupa. Lilin. Ngomong. Kalau memang ada di sini, tolong tunjukkan keberadaannya. Terbang dupanya. Ngarahnya ke? Sama lilin terbang. Oke, baik. Ada masalah apa? Dialog dia. Setelah dialog selesai, nyala lagi. Percaya nggak percaya? Iya. Tuh, kira-kira begitu ya. Tapi ya itu, kenapa aku dari tadi bisa ngomong, oh ini. Karena pada saat kakak cerita, nggak tahu aku ngelihat kejadian itu. Pada saat dari mulai yang di pohon, kalau misalnya kita ngomongin lagi ya, yang pohon tentang si... Pada saat kakak pipis di depan pohon, terus ngerasa ada serangan balik. Apa tuh ya? Genderuwo kali ya? Iya. Genderuwo ya? Aku ngelihat sosok besar, berbulu, matanya merah, bener-bener gede banget. Gue dibilangnya genderuwo sih. Karena dia tuh posisinya memang di belakang si pohon itu. Jadi besarnya memang menjaga, sebenarnya menjaga si pohon. Terus dia kayak... Tapi wah, kenapa dia menyerang dan ujung-ujungnya dia mundur? Karena dia tahu ada perlawanan dan memang kayaknya kalau dibilang Kak Denny Sumargo itu penakut, tidak deh. Gue penakut sih. Tapi kalau ada satu momen gue emang penasaran. takutnya hilang. Karena penasaran atau? Enggak sih, tiba-tiba kayak nge-switch. Oh, oke. Tapi kalau misalnya gini nih, lu ajak gue ke tempat horor, nggak mau gue. Lu bilang, ayo kita ini bertantangan tuh nggak berani gue. Karena menurut gue itu gila. Ngapain gitu loh? Cari duit mending ya kan? Iya kan? Tapi karena itu kerjaan gue dan ada sesuatu kekuatan yang berusaha untuk neken gue, itu gue nge-switch. Nah, itu gue berapa kali ngalamin. Termasuk gue melihat penampakan naga putih dalam bentuk bayangan putih dari laut. Waktu gue Keluar dari atas ombak atau? dari laut, ngilang-ngilang. Oh. Di kuil yang di Pelabuhan Ratu, yang kuil Dewi Kwan Im. Ah, itu. Jadi gue tuh sebenarnya emang dibilang penakut, tapi kalau misalnya gue terganggu, gue pasti marah. Termasuk katanya waktu itu gue pernah diikutin kuntilanak tapi dari jauh,
Terus kuntilanaknya ngikut sampai ke kosan gua. Gue nggak percaya, tapi di kamar dia dibilangin dia tinggal di kamar mandi. Kamar mandi suka jatuh-jatuh barang. Masa iya? Ini si Kunti gitu ya. Mana ada Kunti. Terus akhirnya ada satu waktu malam tidur dia jatuh, kan gue kaget, takut kan gue. Marah lah, gue masuk kamar mandi, gue marahin. Kamu kalau mau tinggal di sini tinggal yang baik, kalau nggak pergi dari sini bakar lo. Terus? Besoknya udah nggak ada. Total tuh? Nggak ada bunyi-bunyi lagi. Gue nggak ngerti, karena gue nggak bisa lihat. Gitu. Berapa banyak orang yang paham tentang hal seperti ini yang kakak temuin bilang kalau memang ada yang jagain kakak? Bukan sosok penjaganya ya, tapi maksudnya iya ada yang jago genderuwo jaga gitu. Maksudnya ada yang jaga dalam artian tuh cuma kita kan semua ada yang jaga. betul, ada yang ngikutin. Tapi selalu orang yang peka kayak gini pasti ngomong kayak gitu ke kakak. Ya ada beberapa, ya hampir semua. Tapi untungnya Kak Denny Sumargo tidak pernah mau mencari tahu lebih. Karena ya udah biarin lo hidup dengan dunia lo, gue hidup dengan dunia gue. Iya kan? Karena menurut gue kan kita masing-masing punya dunianya. Tapi gue sangat menghormati leluhur gue mungkin atau leluhur orang lain. Karena menurut gue itu adalah legacy yang gue nggak mau putus. Betul. Anggaplah yang ngejaga leluhur atau orang nggak percaya leluhur. Ada yang bilang itu jin atau apa. Ya nggak apa-apa. Tapi selama dia mengarahkan kita ke arah yang benar dan baik, dan harusnya kan kita bisa membedakan mana benar dan mana buruk gitu kan. Kecuali kalau kita ditunggangi oleh hawa nafsu gitu kan. Harusnya kan kita ya menjalani yang baik aja gitu, nggak usah terlalu berpikir aneh-aneh gitu. Nah itu gue. Seru ya pertama kali ngobrol, ternyata dapat pengalamannya Kak Denny. Banyak tau kisah gue. Iya lah, udah lama juga berkelut di dunia seperti Lo ini. belum tahu gue ketemu makhluk jin purba. Tapi kalau macan-macan gitu? Macan-macan yang kesurupan pernah. Kalau ngeliat kayak ada macan, enggak? Total nggak pernah. Gue tuh nggak bisa ngeliat. Yang gue bisa lihat sekali di monitor itu doang. Tapi itu bukan cuma gue yang lihat, semuanya ngeliat. Tapi kalau ngelihat langsung nggak pernah. Tapi merasakan dorongan, tekanan, sering. Pernah di beberapa tempat dia ngedorong, terus gue balik gini, apa kau gitu. Mau coba kau dorong aku. Tetep ya. Kalau ada gila-gila kau gitu. Kan dikenalnya sebagai pembasket. Basket sombong. Jadi yang bukan cuma sombong sama basket. Ya sebenarnya takut, penakut guys. Enggak. Cuma gue bisa nge-switch gitu. Iya. Itu yang gue suka kadang-kadang takut. Karena waktu itu berapa kali gue serang. Jadi itu di situ gue samperin. Gue bilang sini mana kuntilanak merah. Turun. Begitu gue. Ya dan kan gak ada apa-apa kan berarti setelah itu? Katanya kuntilanaknya kabur katanya. Itu. Terus gue bilang sama orang yang ngeliat, panggil. Suruh datang sini. Tapi emang benar itu yang bikin kenapa makin banyak jin yang mengelilingi kita atau hantu yang mengelilingi kita karena kita takut. Keberadaan mereka kita percaya. Nih ada kita lihat sesajen, terus kita percaya. Oh, ada banyak sesajen nih, berarti banyak nih setannya di sini. Kitanya takut. Oh, mereka malah pada ngedeket. Iya, soalnya dia terpancing oleh rasa percaya kita. Iya, rasa takut kita yang kita keluarkan. Iya. Mau nanya dikit lagi. Boleh. Sebagai konten creator, kakak, terus juga aku dari sisi horornya, tanggapan kakak tentang mungkin ada konten creator horor yang sengaja mencari atau sengaja membuat orang-orang atau penonton kita tuh makin takut sama mereka. Kalau kakak kan tadi ngalamin, tapi menurut kakak yaudah gue percaya nggak percaya lagi, balik lagi kan, kembali lagi dengan gue udah cukup merasakan, tapi gue juga bisa men-switch itu jadi kalau lo emang ada yaudah ayo kita mau berantem ibaratnya gitu kan. Jangan ditiru guys. Iya, tapi ibaratnya kayak gitu. Ini tapi beda mental ya. Ada juga orang yang ketika dia tahu oke, nih penonton bisa gue bikin buat takut, dibikinlah ada penampakan seolah-olah dia memang diserang, ada mendapatkan cekekan dan lain-lain. Sampai ke dia ngerasa dia bikin konten nangkep hantu terus dipukul pakai batu bata deh. Iya, gue lihat. Itu menurut kakak gimana? Iya, sebenarnya. Menanggapi dengan kakak seorang yang 50-50. Kalau aku kan dari sisi horornya kan. Iya. Kalau menurut aku pribadi ya, itu pasti nanti ada konsekuensi. Iya, balik lagi. Barang siapa bermain-main dengan gaib, maka dia akan berurusan dengan gaib. Karena kalau misalnya kita berurusan dengan manusia, itu kita masih bisa lihat.
Kita masih bisa prediksi. Bener. Tapi kalau kita berurusan dengan gaib, kita nggak bisa lihat. Bener Kita sih. nggak bisa prediksi kapan dia bertindak dan bergerak atau apa yang dia rancang, kita tidak tahu. Udah gitu, gaib itu, ini ilmu pasti ya Iya. dari pengalaman gua. Bukan teori lagi nih kalau menurut gua ya, menurut gua. Gaib itu dia bisa membaca pikiran dan hati seseorang. Jadi ketika kita main-main sama dia, kita bercandain dia juga bisa bercandain lo. Betul. Dia bisa paham sebenarnya. Kamu berpikir kamu memainkan dia, pada saat itu kamu sedang dimanipulasi oleh pikiranmu oleh dia. Nah itu yang mungkin kita juga harus mawas diri. Jadi kalau bisa jangan kita mengambil sesuatu kegiatan, mencari uang atau apapun itu yang berhubungan dengan bermain-main dengan gaib. Iya, karena kita nggak pernah tahu imbasnya kapan dan ke siapa. Itu juga sih yang mikir aku juga milih-milih tempat. Kalau misalnya lagi disuruh Frisley, penelusuran ke sini, kayaknya nggak deh. Mungkin aman untuk aku, tapi aku nggak pernah tahu apa yang aku bawa dan reaksi ke sekitarku itu apa. Iya. Kalau aku. Iya. Oke. Bijak-bijak lah, bijak-bijak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang mereka mau dapat konsekuensi, ya kita doakan yang terbaik gitu loh. Baik-baik, dapatnya juga yang enak-enak. Siapa tahu nanti bisa berteman dengan hantu-hantu yang itunya juga secara baik-baik. Iya kan? Siapa tahu si kuntilanak yang dipukul itu dia kayak, oh yaudah nggak apa-apa pukul, ini baru benjol satu sebelah lagi dong. Gitu. Kita Tapi nggak itu tahu. yang dipukul kuntilanak beneran. Bukan dong. Oke, makasih Kak Denny udah Iya, bolehin terima aku kasih buat banyak. nanya apa pengalaman horornya. Iya. Karena kalau aku nggak bisa lagi menjelaskan, Kak itu ada ini, karena Kak Denny-nya juga udah tahu sendiri. Kalau gue kan Tadi- pengalaman. Iya, makanya Gua udah nggak tahu punya sendiri gift, juga. nggak punya gift. Iya, gue pengalaman. Gue hanya share menurut pengalaman. Apa yang sudah dirasakan dan udah dialami langsung. Makasih Kak, jangan lupa juga guys nanti nonton aku diajak di podcastnya Kak Denny. Yes, itu Seneng menarik banget kalian harus nonton. Nanti kalau lu ada waktu datang lagi sini. Iya, kita Daripada apa nih? lu sama Marsha, mendingan lu ngobrol sama gua. Tapi ajarin aku main. Basket. Marsha Tapi nggak ada suka basket. ada nggak sih? Tapi misalnya aku sadar diri aku pendek, bisa nggak kira-kira masukin bola basket? Masukin bola mah bisa gitu. Harus diangkat. Enggak. Masukin bola kan tinggal lempar pertanyaan gitu. awam kan, Iya, iya. tinggal lempar gini. Kalau masukin bola itu gampang. Yang Kalau susah adalah- masukin perasaan ke hatimu yang susah. Oh, Kak Oli. Oke deh. Makasih banyak Kak Denny. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, nanti kita main-main bareng. Salam buat Marsha ya. Sampai ketemu lagi Jangan guys. lupa Bye-bye. komen, like, and subscribe. Bye. Bye-bye.